berbicara tentang rasa. Rasa ya. Apa itu rasa? Ada bisa menjelaskan nggak? Oke lah, kita nggak usah ngomong rasa. Rasa manis saja. Oke. Ini akan menjadi menarik. Disimak videonya sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, salam bahagia, Om Swastiastu. Ketemu lagi dengan saya Rifan Daru di channel Sinau Urip. Oke, kita mengenal bahasa itu untuk mendeskripsikan sebuah apa, ini juga saya nggak tahu ya. Simpelnya kita ngomong rasa. Ada yang bisa menjelaskan rasa itu apa, gitu kan? Apakah rasa ini berhubungan dengan lidah atau rasa berhubungan dengan hati? Bisa juga kan ya, perasaan gitu ya, rasa, perasaan, feel dan taste atau sense gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya mungkin feel, taste, sense. Tapi kalau bahasa Jawa, Sanskrit mungkin ya ada bahasa Jawa, Indonesia, Sanskrit itu kan rasa itu kan bisa berarti dua gitu, rasa pengecap lidah atau rasa perasaan dorongan dari hati atau kalbu gitu ya. Nah sekarang kita mau mencoba membongkar rasa yang dari unsur lidah gitu, pengecapan gitu kan. Kenapa? Tujuannya apa? Kita membahas bolak-balikan kata dari rasa ini. Tujuannya apa? Tujuannya kita tiba-tiba kan ada kata muncul cepret gitu ya. Tujuannya adalah sebenarnya kita belajar gitu. Jadi ya ini saya bukan mengajari, saya bukan siapa-siapa, disclaimer ya. Kita sama-sama seorang yang berjalan mencari kebenaran yang sejati, absolut, bahwa substansi ujung-ujungnya akan ke substansi ketuhanan gitu. Jadi kita membahas, jadi sebenarnya manusia itu untuk mencapai, untuk belajar, berjalan, mencapai sesuatu yang simpelnya apa ya, aduh kok bahasa saya lupa sih. Intinya tuh untuk mengenal lah kamu, untuk mengenal substansi ketuhanan itu bisa dengan cara apapun sesuai dengan tubuh atau desain tubuh kita masing-masing gitu kan. Dari desain tubuh itu dari mana sih? Desain tubuh itu simpelnya ya kita bisa identifikasi dari, kalau misalkan Jawa, dari penanggalan semacam weton. Misalkan oh si ini lahirnya wetonnya misalkan Selasa Kliwon gitu kan. Oh dia Kliwon itu seperti apa, punya karakteristik seperti apa, bagaimana cara berpikir, bagaimana cara dia mengidentifikasi masalah, bagaimana cara dia memutuskan sesuatu, itu bisa diidentifikasi di satu astrologi misalkan Jawa. Astrologi banyak, bisa bazi, bisa zodiak, bisa apa, itu semua saling terkait dan itu bukan ramalan, tapi itu suatu pengetahuan yang nyata, real, eksak. Karena apa? Setiap manusia yang terpercik di muka bumi ini itu dipengaruhi oleh konstelasi semesta yang sedang apa saat itu, planetnya posisinya di mana, matahari di mana, bintang di mana, bagaimana cuacanya, suhunya, tempatnya, gelombangnya seperti apa, yang akan menciptakan manusia manusia menetas ini misalkan di hari yang sama, waktu yang sama, itu punya kecenderungan kemiripan yang sama karena dipengaruhi oleh energi yang ada di semesta ini seperti itu saat itu. Ya itu. Nah itu yang membuat kalau misalkan beda gitu ya, katakanlah mungkin simpelnya apa, zodiak lah gitu. Zodiak ada berapa itu ya? Ada potensi-potensi perbedaan di situ karena memang alam semesta saat itu konstelasinya seperti apa. Nah itu akan menyebabkan manusia cara berpikirnya beda, karakteristiknya beda, menjalani hidup caranya berbeda gitu. Nah itu misalkan contoh satu gampangannya apa ya, manusia yang lahir di weton Kliwon harinya apa gitu saya lupa, terus mungkin dia punya zodiak misalkan apa, Sagittarius mungkin, atau mungkin punya zodiak yang lain gitu, itu punya kecenderungan, jika digabungkan punya satu kecenderungan dia menangkap sinyal-sinyal bahasa ketuhanan dengan caranya sendiri gitu. Misalkan contoh dengan cara kata-kata gitu, atau filsafat gitu ya, atau dengan dia lebih suka dengan hal yang berbau filsafat. Nah atau dengan cara visual, jadi ketika dia itu gelombangnya itu gelombang
kesadarannya itu bisa mencapai titik yang terdalam, itu misalkan dengan cara melukis gitu, atau gelombang terdalam itu kan meditatif ya. Dengan cara melukis akhirnya dia memahami substansi ketuhanan, yaitu yang mana rasa itu tadi gitu ya. Kita kembali akhirnya ke rasa. Nah, rasa ini gitu secara filosofis, secara seni gitu, secara sense juga kita dihubungkan. Itu kita bisa tarik-tarik satu benang merah. Jadi contoh lah gitu, manis kan tadi kita kembali ke manis ya, atau pahit atau asem. Secara sains gitu ya, manis itu kan glukosa kembalinya gitu. Tapi apakah manis itu semuanya glukosa? Kan enggak. Itu kan bahasa sains, bahasa pengetahuan bukan biologis ya, mungkin kimia, bahasa kimiawi lah itu ya. Ada nama-nama yang diidentifikasi sebagai simbol atau ciri-ciri rasa manis itu ya. Oh, bisa dari sini, namanya ini glukosa, apa, itu manis semua gitu. Nah, tapi apakah setiap, gampangannya gini ya, ini glukosa itu berapa persen manisnya, berapa persen asamnya gitu, atau mungkin buah mangga lah ya gampangannya ya, berapa persen manis, berapa persen asam, berapa persen ini, berapa. Jadi komposisinya ada pahit, ada manis, ada asam, ada hambar. Setiap sesuatu yang mengandung rasa manis ada asamnya, ada pahitnya, ada. Nah, itu bisa menyimbolkan bahwa yang manis itu kan, kita bisa ngomong manis itu satu ya, rasa manis itu satu gitu. Paham nggak maksudnya? Bahwa manis itu satu, tapi esa. Gampangannya gini, kalau kita memahami Tuhan itu satu, tapi kesatuan gitu loh. Maksudnya tuh bukan tunggal, tapi menyeluruh. Jadi menyeluruh, nggak ada yang menyamai ketuhanan. Jadi kalau misalkan di tradisi Islam, cara bertauhid itu kan la ilaha illallah. La tidak ada, ilaha tidak ada satupun, semuanya yang ada di kehidupan ini selain dia itu sendiri. Nah, bingung nggak? Satunya itu satu yang tidak terbatas. Nah, itu dari sisi tradisi agama, mungkin agama Abrahamik gitu. Sekarang dari matematik misalkan, 0 netral. Kalau dijejer terus ya, 0 ini mau ke kanan, min 0 kan nggak ada, plus 0 kan nggak ada. Jadi 0 itu di tengah-tengah itu mau beginiin itu sampai terus, itu nggak ada habisnya, tetap 0 nilainya, ya kan? Kosong kan, tapi nilainya tapi ada loh, sampai nggak terbatas. Gimana cara menjelaskannya? Itulah salah satu cara ilmuwan atau matematikawan mengenal ketuhanan. Duh, ada 0 ini dijejer sampai berapa triliun, kuadriliun, apa triliun tuh, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Misalkan di dalam satu koridor apa ya, bola gitu, di tengah-tengahnya itu ada titik 0. Terus di gini-gini itu berapa probabilitasnya? Itu kuantum gitu. Nggak linear itu. Nyebar gini dan itu terus itu 0 kuantum. Gimana cara? Ada nggak keluar rasa di sini? Deg-degan di sini mau kayak membara nggak? Nah, gila sih itu sih. Itu baru dari satu sisi kata 0. Termasuk kata manis tadi itu. Kata manis itu ya bisa muncul di buah apapun. Selain buah mungkin ya, ciptaan manusia tuh. Kata manis bisa muncul di permen, bisa muncul di mana. Jadi substansinya adalah manis, substansinya adalah ketuhanan. Perwajahannya bisa tak terbatas, 0 tak terbatas. Itu semua imajinasi yang merinding saya. Serius deh, merinding. Itu baru dari kata manis loh ya. Mengenal ketuhanan dari kata manis, belum pahit loh ya. Pahit nanti berkaitan dengan cerita-cerita kehidupan manusia. Penderitaan itu apa aja, jenisnya apa aja, kenapa manusia menderita, misalkan pahit gitu. Asam, misalkan hambar, aduh meledak kepala saya, ampun ini. Begitu banyak cara ketuhanan, atau dalam tradisi Islam mungkin Allah, atau Sang Maha Hidup, atau Sang Maha apapun, Sang Maha tak terbatas, memberikan pengetahuan tentang substansinya
dirinya yang tak terbatas itu gitu. Sumpah deh, gila sih, deg-degan saya. Bayangin kalau ketika manusia mati dalam keadaan kita mengenalnya, rasanya kayak apa coba? Lebur, nggak bisa dibayangkan. Jadi untuk mengenal dia, mengenal substansinya yang tak terbatas itu, dia punya cara macam-macam di manusia itu. Ampun deh, seru kan? Oke, jangan lupa simak terus obrolan-obrolan perjalanan seperti ini. Mungkin kita bisa suatu saat bisa berjalan bersama. Dengan komentar mungkin kita bisa ngobrol bersama, saling bertukar pikiran. Saya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tapi saya senang bercerita seperti ini karena saya berjalan bersama teman-teman semua yang ada di sini. Suara motor mungkin agak mengganggu, nggak apa-apa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, salam bahagia, Om Swastiastu.